Bayangkan dunia tanpa mobil bensin, tanpa suara knalpot, tanpa antrean di pom bensin. Sebuah terobosan dari Korea Selatan baru saja mengguncang industri otomotif. Sebuah baterai canggih yang bisa membuat mobil listrik melaju hingga 1000 km dalam sekali cas. Dan yang lebih gila lagi, harganya bisa lebih murah dari baterai biasa. Apakah ini akhir dari mobil berbahan bakar minyak? Akankah teknologi ini membuat bensin hanya jadi kenangan? Yuk, kita bongkar rahasia baterai silikon terbaru yang katanya bisa bikin mobil bensin punah selamanya. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. Baterai silikon terbaru dari Korea Selatan menjadi perbincangan hangat karena diklaim mampu membawa mobil listrik menempuh jarak hingga 1000 km dalam sekali pengisian daya. Teknologi ini berpotensi menggeser dominasi baterai lithium-ion konvensional yang selama ini digunakan pada kendaraan listrik. Dengan kapasitas energi yang lebih besar dan harga yang lebih murah, inovasi ini bisa menjadi titik balik bagi industri otomotif global. Baterai ini dikembangkan oleh tim peneliti dari Pohang University of Science and Technology yang berhasil memecahkan salah satu tantangan terbesar dalam penggunaan silikon sebagai material anoda. Selama ini, silikon memiliki potensi besar dalam meningkatkan kapasitas baterai, tetapi cenderung mengalami pembengkakan dan retak setelah beberapa siklus pengisian daya. Tim Postek menemukan solusi inovatif dengan menggunakan gel polimer elektrolit yang berfungsi sebagai pelindung elastis, memungkinkan silikon tetap stabil dalam jangka panjang. Keunggulan utama dari baterai silikon ini adalah densitas energinya yang lebih tinggi. Dengan kapasitas penyimpanan 40% lebih besar dibandingkan baterai lithium-ion biasa, baterai ini mampu memberikan daya tahan yang jauh lebih lama. Artinya, kendaraan listrik yang menggunakan teknologi ini tidak perlu sering mengisi ulang daya, sehingga lebih praktis dan efisien dibandingkan mobil bensin yang masih bergantung pada bahan bakar fosil. Cara kerja baterai silikon ini masih berbasis prinsip elektrokimia seperti baterai lithium-ion konvensional. Namun, perbedaannya terletak pada material anoda yang digunakan. Jika baterai biasa menggunakan grafit, baterai ini menggantinya dengan partikel silikon mikro yang ukurannya 1000 kali lebih besar dari nanopartikel silikon yang sebelumnya pernah diuji. Ukuran ini memungkinkan baterai lebih mudah diproduksi secara massal dengan biaya yang lebih rendah. Ketika baterai diisi daya, ion litium dari katoda bergerak menuju anoda dan terserap oleh material silikon. Silikon mampu menyimpan lebih banyak ion litium dibandingkan grafit, sehingga kapasitas energinya jauh lebih besar. Untuk mengatasi perubahan volume yang terjadi saat silikon menyerap ion litium, gel polimer elektrolit digunakan sebagai peredam, menjaga struktur anoda tetap utuh dan memperpanjang umur pakai baterai. Selain keunggulan teknisnya, penggunaan silikon juga memiliki keuntungan dari segi ketersediaan bahan baku. Silikon adalah elemen yang melimpah di bumi dan banyak ditemukan dalam pasir, sehingga lebih mudah diperoleh dibandingkan material langka seperti kobalt yang biasa digunakan dalam baterai lithium-ion. Bahkan Korea Selatan kini telah membentuk konsorsium untuk mengembangkan material anoda silikon dari limbah daur ulang industri semikonduktor dan panel surya, menjadikan teknologi ini lebih ramah lingkungan. Dengan semua keunggulan tersebut, banyak pihak yang percaya bahwa baterai silikon ini bisa menjadi pemicu besar dalam transisi dari mobil bensin ke mobil listrik. Jika teknologi ini benar-benar berhasil diimplementasikan dalam produksi massal, harga kendaraan listrik bisa turun drastis sementara daya tahan baterainya meningkat signifikan. Ini akan menghilangkan dua hambatan utama dalam adopsi kendaraan listrik, jangkauan yang terbatas dan harga yang mahal.
Jadi, apakah ini berarti akhir dari era mobil bensin? Dengan kemajuan pesat teknologi baterai, dominasi bahan bakar fosil dalam industri otomotif memang semakin terancam. Namun tantangan seperti infrastruktur pengisian daya dan produksi baterai dalam skala besar masih perlu diatasi. Jika semua hambatan ini bisa dilalui, bukan tidak mungkin dalam beberapa dekade ke depan, mobil bensin hanya tinggal sejarah. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai dari penemuan baterai silikon made in Korea ini? Di mana posisi Indonesia? Mohon sampaikan di kolom komentar.